Inilah pemandangan yang terjadi saat Wakil Gubernur DKI Jakarta turun dari bus Transjakarta. Bukan untuk belusukan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok terpaksa memakai bus Transjakarta karena terjebak kemacetan saat menuju Studio Indosiar Senayan City, Jakarta untuk hadir sebagai bintang tamu di acara interupsi. Dan justru karena itulah Ahok jadi merasakan moda transportasi massal ibu kota tersebut. Karena sebelumnya ia tak pernah naik bus Transjakarta meski sudah menjabat sebagai Wagub selama 1 tahun 3 bulan. Setelah bersusah payah naik busway, bus Transjakarta, akhirnya Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok tiba juga di studio interupsi. Menurut kami itu heroik karena Pak Wagub ini mau naik busway. Sebetulnya kenapa Pak? Bapak akhirnya memilih naik busway karena ingin ikutan kayak warga supaya kelihatan empati atau karena macet banget aja? Ada penonton nggak enak. Beneran? Tadi saya dengar kan, kata itu, saya kan cuma taping. Kalau taping kita macet batalin aja, ganti hari lain kan boleh. Saya kata itu ada penonton tuh, jangan-jangan penonton dibayarin, nggak enak kan. Wah kalau gitu saya bilang, udah, kayaknya nggak jalan nih bus, udah hampir 7:30 masih belum Sarina kan. Saya kayaknya naik bus lebih cepat saya bilang. Terus mau turun, ajudan bilang gerimis Pak. Gerimis, stasiun depan aja katanya. Macet kan, stasiun depan terus kasih tahu lagi, stasiun depan ditutup karena MRT. Kalau mau mesti satu lagi, Tosari. Udah sampai tengah, udah sampai terus balik jalan kaki kan. Nah, lihat busnya penuh banget nih. Untung aja pas yang kedua, ketiga agak kosong. Akhirnya lumayan lah, belum pernah naik bus Transjakarta, jadi naik Transjakarta. Belum pernah? Jadi, kalau bukan karena interupsi, Pak Ahok ini nggak akan pernah naik bus Transjakarta. Tadi sopirnya kaget nggak Pak, Bapak naik? Atau nggak tahu ini siapa? Petugasnya yang lucu, kan saya kan penuh antrinya kan. Terus saya juga nggak tahu depan tuh buat cewek gitu, saya nggak tahu. Jadi saya udah langsung nyelonong depan, lihat kosong kan, biasa naruri nyelonong yang... nyelonong, Pak, buat cewek Pak, ke situ Pak, katanya Pak. Kata petugasnya, ya udah, saya nyelonong ke dalam. Terus baru dia sadar kan, baru datang ngajak foto dia. Menurut Bapak, bus Transjakarta nyaman nggak? Kalau yang baru udah nyaman. Terasa waktu itu yang saya pikir, kok kayak di Singapura ya, kita naik MRT ya. Pak Wagubnya kemana aja ya? Baru kali ini naik busway. Terus di bus selain sopir, warga gimana komentarnya? Ajak foto aja. Ajak foto. Kemudian sebelah ternyata pegawai di kantor Wapres, Seknek. Terus kita ngobrol, ya udah macam-macam. Saya tahu Wapres mau lewat agak lama. Jadi macet tadi gara-gara Wapres? Memang di putaran Bundaran HI itu selalu masalah. Dan tadi ada Wapres tambah masalah? Jadi Wapres bikin masalah maksudnya Pak? Bukanlah. Jangan begitu, ini nggak enak Mbak. Tapi sekali lagi tepuk tangan buat Pak Ahok perjuangannya sampai sini. Ingat loh, Pak Ahok datang ke sini bukan karena Tina Talisa atau karena Indosiar, karena Anda para penonton. Pak Ahok tuh tadinya... Jadi tahu diri ya, jangan banyak interupsi ya. Mau ngomong apa nih In sama Op? Oh, aduh, maafin, Iin terlambat kena macet tadi akhirnya naik Transjakarta. Aduh, aku tuh ya pengen ngasih ide ke Teh Tina nih ya. Gimana kalau tamunya tuh Basuki Cahayapurnama? Seru juga sih, tapi kalau ada dia, hati-hati kalau kamu nanya, jangan macem-macem. Nanti kamu kena semprot lagi kayak reporter TV sebelah. Aduh, takut juga ya. Tapi kan seru, nggak apa-apa sama Ahok aja. Tapi Ahok tuh emang kelihatannya kayak galak ya. Shh, pelan-pelan ngomongnya. Di depan ada orangnya, mana? Ini yang penting Pak. Orang itu sekarang mengidentikan Bapak tuh tukang marah-marah, belak-belakan, ceplas-ceplos, dan membuat orang jadi takut. Jujur nih Pak, ini sebenar-benarnya yang kami rencanakan. Sebelum kita mulai wawancara, kami tim dari interupsi sudah mendiskusikan, gimana kalau nanti episode ketiga Pak Ahok walk out. Kita sudah menyiapkan strategi Pak. Kalau tiba-tiba Bapak marah, karena Bapak terkenal tukang marah sekarang Pak. Bapak jangan bilang saya konyol ya Pak. Kenapa sih Pak? Identik dengan kayaknya ngambekan gitu Pak. Ya itu namanya orang TV aja ngambil yang marah-marah. Lagi yang ketawa-ketawa kakak dia ambil. Bapak tuh suka ketawa tapi Tadi pilihan... aku lagi stand up comedy nggak diambil. Ingat yang marahnya doang. Tapi pilihan kata Bapak banyak yang menarik perhatian. Kami mencatat lebih dari 15 pernyataan kontroversial Bapak. Banyak banget Pak. Jadi misalnya Bapak memilih kata bajingan. Bapak... Bajingan ada di kitab suci loh.
Serius. Yang kasih tahu saya siapa? Salah satu Pemda TV swasta. Dia satu hari lagi libur, dia BBM saya. Terus dia kirimin 2 picture. Saya bilang, apa yang dikirim gitu loh? Dia bilang, aku lagi baca-baca Alkitab sama anak bini gua katanya. Terus gua ketemu kalimat ini katanya. Ini para bajingan yang rakus-rakus itu memang mesti dihabisin. Itu karena apa? Itu kisah waktu itu. Ada orang Israel keluar dari Mesir, dibawa Musa. Ngeluh sama Tuhan, gak ada makan daging. Nah, waktu gak ada makan daging tuh orang-orang yang rakus makan daging dimarahin bajingan. Saya aja kaget. Begitu saya bajingan, gue jadi ingat lu nih, Hok diulang nih. Jadi, Tuhan aja pakai kata bajingan di kitab suci kan. Tapi kan Tuhan, kan Pak Ahok bukan Tuhan. Nah, kan Pak. kita kopi, marah itu sifat marah itu ikut dari Tuhan. Tuhan juga marah kan. Contohnya ini kalimatnya gini, kalau jujur dan baik kami kasih modal dan Anda bisa berubah nasib asal mau berusaha. Tapi kalau hidup Anda mau jual beli lahan milik pemerintah maka Anda bajingan. Pelanggaran itu jelas bagi saya. Itu Mei 2013. Makanya kalau nggak pakai bajingan kata apa? Anda manis sekali deh. Bajigur gitu. Pak, enak Pak. Hujan-hujan gini Pak, ya ampun Orang mana Pak, enak ngerti banget. gitu loh. Orang nggak bakal ngerti. Bapak Saya nggak kira merasa... bajingan itu udah cukup halus loh. Aku udah cukup halusin. Ini udah setengah lebih jinak sebetulnya. Ya ampun Bapak, nggak jinaknya kayak gimana Pak? Karena ada yang khawatir Kalau pilihan... aku pakai kampret, nggak ada kosakatanya kampret. Repot. Interupsi. Sebentar, yang cewek dulu, Nabila. Kira-kira pertanyaan apa ya yang bikin Pak Ahok nggak marah? Saya takut deh Pak, nanti saya turun ke bawah, saya di... Yang cantik-cantik kita nggak marah lah. Kayak model begini kita marah nih. Pak Ahok sudah mulai diskriminasi. Mau nanya beneran nggak? Iya, tapi Gimana? Karena kita sejenis. Sejenis. Jangan saling mengganggu. Kita ganggu yang lawan jenis. Tapi Pak Ahok, saya pribadi mau nanya nih, sering sebagai salah satu penonton televisi ya, yang sering melihat berita Pak Ahok marah atau dengar katanya, oh orangnya temperamen sekali, bla 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 gitu. Sering terjadi nggak sih Pak hal-hal seperti ini di meja, misalnya lagi meeting besar gitu? Sering nggak Pak terjadi? Oh bener, Nabila Ya. mungkin mikirnya gini, di depan TV aja berani ngambek, apalagi di ruang tertutup, gebrak meja, lempar apa. Mungkin kan, nggak Pak itu yang Tapi seperti itu? tanya aja sama staff-staff kita. Staff-staff enjoy-enjoy aja. Tambah gemuk semua tuh makannya. Bukan Pak, kalau saya pikir tambah gemuk, supaya mental ya. Jadi gemukin badan, Iya. Mbak, siap-siap Karena dimarahin. sebetulnya hampir semua rapat tuh kita ada YouTube-nya sebetulnya. Cuma orang cuma ngambil yang gimana, pas waktu itu kan soal buruh. Nah ini sama sih, sama waktu saya tes untuk jadi wagub kan tes psikologi di RSPAD. Nah mungkin kalau orang di TV masih ingat waktu itu Pak Jokowi keluar setengah jam lebih dulu daripada saya. Nah kenapa? Karena si psikolog yang kolonel angkatan darat ini, ya ibu-ibu ini dibilang, Pak boleh nggak saya tahan Bapak? Emang saya nggak lulus Bu? Biasa, udah galak duluan kan. Oh lulus. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan, pengen tahu aja katanya. Pengen tahu kenapa? Kalau dari tes, Bapak ini temperamental gitu. Tapi kenapa tidak terjadi kasus ya selama Bapak jadi pejabat? Bisa DPRD, Bupati, DPR RI. Nah biasanya kalau Bapak menahan emosi, fisik Bapak pasti jatuh. Tidak sepadat begini. Dia tes kan, sehat segala macam. Arti Anda, dia pengen tahu bagaimana cara Anda mengontrol itu gitu. Apa kompensasinya apa sih Pak? Apa? Makanya saya jawabnya gampang. Itu ada rumusnya. PPG katanya. Pura-pura gila. Nah, Pura-pura gila. jadi kalau kamu gila bener, repot. Jadi gilanya itu jangan melewati kadar gitu. Kalau gila kan nggak boleh jadi pejabat kan. Jadi gilanya itu mesti pura-pura gitu. Jadi Pencitraan dong Pak. pas gila. Kan pura-pura. Oh. Kan gila kalau nggak ada orang mau pura-pura gila ke pencitraan. Pura-pura pintar pencitraan. Pura-pura waras pencitraan. Om Ahok lagi. Nggak apa-apa. Akrab nggak. bener. Kalau saya menikah muda udah anak saya jadi om. Katanya om senang ya. Kalau om senang itu tante girang lagi repot gitu. Ini Om, ini bukan Tante. Bukan tante ya. Tidak dulu, kita kembali lagi di program. Lebih oke mana Jokowi sama Prabowo jadi presiden? Kalau saya, itu pertanyaan yang susah dijawab. Lebih oke mana Jokowi sama Prabowo jadi presiden? Kalau saya, itu pertanyaan yang susah dijawab. Yuk kita lanjutin, kita masih bersama-sama di program.
Yang tadi interupsi kepotong adalah Nabila. Iya. Yang tadi manggil Om Ahok. Salah ya. Saya bukan Tante Tina ya, tapi ya. Lanjutin boleh. Tapi gini, ada satu pertanyaan dari aku nih. Kalau melihat dari personal orang kan pasti ada yang temperamen, ada yang mungkin kayak Pak Jokowi mungkin senyum walaupun ketus, tapi bahasanya masih bisa kita terima nih gitu. Kalau Pak Ahok sendiri misalnya dalam satu mengelola pemerintahan ya, kan kita tahu tidak mungkin sendiri, pasti ada beberapa pihak yang seperti kemitraan dengan misalnya legislatif, DPRD mungkin. Dimana kita tahu DPRD itu sebagai salah satu pengelola budgeting DKI ya. Nah, kira-kira usahanya untuk membangun kemitraan dengan pihak legislatif DPRD itu gimana sih, Pak? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Bahasanya gitu nggak? Bahasanya pakai bahasa temperamen nggak? Ya kadang-kadang boleh juga, ngancam-ngancam dikit boleh juga. Tapi kan ada orang baiknya, ada Pak Jokowi. Jadi Bapak memang memerankan diri Ya, sebagai... kadang-kadang pasti, saya kira semua orang gini lah. Kalau kita tegur baik-baik, ngomong baik-baik nggak mau, ya kita harus datangin kan, lu maunya apa kira-kira gitu kan. Bapak tapi sadar bahwa ada kesan di publik, yang baik itu adalah Pak Jokowi, yang jahatnya itu yang namanya Ahok. Kan dia yang aktor utama, saya kan peran pembantu aja. Dan Pak Jokowi kan sekarang semua orang menempatkan dirinya, semua survei menempatkan dirinya sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Nah, Bapak pun juga mengamini, mengiyakan. Tapi kan bikin orang jadi gini, Bapak tuh kok sama Jokowi kayaknya oke banget. Terus Prabowo-nya dikemanain kan Bapak Gerindra? Iya, kan Pak Jokowi juga belum tentu maju. Kan tergantung Ibu Megawati. Iya, tapi Bapak seolah-olah menunjukkan, coba saya tanya, lebih oke mana Jokowi sama Prabowo jadi presiden? Kalau saya, itu pertanyaan yang susah dijawab. Jujur aja, saya lebih mengenal Pak Jokowi daripada mengenal Pak Prabowo. Karena saya lebih banyak ketemu Pak Jokowi. Secara partai pasti saya dukung Pak Prabowo jadi presiden. Karena secara partai. Partai ingin untuk beliau jadi presiden. Tapi kalau secara kenal, cara kerja segala macam, saya lebih kenal Pak Jokowi. Saya dari kampanye udah bareng, udah ketemu, ya gimana ya, hampir tiap hari kita bisa telepon, bisa rapat pagi, sampai malam gitu. Jadi kita jauh, saya Pak Prabowo, saya kira saya belum sampai 10 kali. Jadi kalau ada di titik persimpangan, misalnya Bapak harus galau gitu ya? kayak ABG Nah, itu tergantung Anda, sama pertanyaannya. Anda udah punya istri, terus ketemu yang lebih cocok sama Anda mau lepasin yang mana? Nah, saya mau tanya. Sama aja kayak gitu. Bentar, Pak. Yang istri mana? Nah, Pak tergantung Prabowo komitmen. atau Pak Jokowi yang Tergantung istri? komitmen gitu kan. Yang istri yang nah, mana? secara resmi kan, saya Gerindra. Saya resmi. Ya dong. Resmi, Jadi kan? Pak Jokowi Nah, selingkuhan? saya ditugaskan oleh, ya ini mungkin ditugaskan untuk mendampingi Pak Jokowi, membuat Pak Jokowi sukses. Itu memang perintah partai. Makanya saya laksanakan perintah Pak Prabowo sampai hari ini. Pak Prabowo yang panggil saya, beliau katakan, ini Pak Ahok, kita mau minta Pak Ahok mendampingi Pak Jokowi. Saya, Bapak nggak cukup partainya untuk mendukung. Kita akan ajukan ke PDI Perjuangan. Tapi risiko Bapak dipecat Partai Golkar. Karena begitu diumumkan, Bapak dipecat nih. Sedangkan kami belum ada jaminan memajukan Bapak. Nah, pikiran Bapak gimana? Kata Pak Prabowo, ini tugas negara Pak Ahok. Jadi model, jadi contoh. Ada pejabat yang jujur yang melayani. Siapa Bapak nggak jawab jawaban saya. Nah, saya jawab. Nggak jawab pertanyaan saya. Jadi pilih mana, Pak Prabowo atau... Itu saya masih jelaskan itu. Masih jelaskan itu. Beliau yang minta saya mendukung Pak Jokowi. Sampai berhasil. Kalau akibatnya Pak Jokowi lebih ngetop dari Pak Prabowo atau tidak, itu Pak Prabowo sudah sadar resiko beliau. Nah, saya tetap komitmen katakan kalau Pak Prabowo maju, ya saya dukung Pak Prabowo dong. Tapi kalau dua-duanya maju? Tapi kalau Anda mengatakan saya, ya dua maju, saya dukung Pak Prabowo, saya dikatakan gimana kalau Pak Jokowi tambah maju? Kan Bapak yang perintah. Dan beliau sampai hari ini tidak pernah perintah sama saya, kerjanya dikendurin. Supaya Pak Jokowi jangan tambah melejit. Semakin saya kerja keras, membantu Pak Jokowi, kan berarti Pak Jokowi akan makin melambung dong. Apa sih kualitas baik? Tidak pernah diperintahkan untuk turun. Atau kamu jangan terlalu rajin deh. Malah saya sampai hari ini tidak pernah diajak rapat partai. Karena bagi Partai Gerindra, Ahok adalah milik warga DKI, bukan milik Gerindra lagi. Saya kira anggota saya. Ini jelas gitu. Kualitas baik apa dari Jokowi yang menurut Bapak tidak dimiliki sama Prabowo? Aku nggak gitu kenal Pak Prabowo, karena kan jarang ketemu kan.
Nah, karena saya belum pernah kerja bareng dengan beliau. Kalau Pak Jokowi jelas. Mau cari aman ini mah nggak mau bandingin Prabowo sama Jokowi. Saya nggak pernah cari aman kok. Ini memang nggak bisa bandingin. Ya udah cari susah deh sekarang. Gimana mau bandingin sama orang yang kita belum pernah bareng kan? Kalau gitu nggak usah bandingin. Tapi Jokowi itu bagusnya apa menurut Bapak? Bagusnya dia selalu katakan, kalau bagi tugas saja, 90% wakil mau ngambil pun ambil aja, yang penting beres. Jadi saya itu kuasa penuh untuk putusin, tapi saya tahu diri kan. Itu yang bagusnya seperti itu. Itu yang bagusnya? Itu. Karena Bapak dikasih kesempatan yang banyak? Iya, tadi kan percaya kan. Oke, saya mau ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, silakan Bu. Saya dengan Ibu Tin. Ibu Tin ya? Pak, kan dari berita-berita nih, semuanya dari TV, dari koran semua ya, nyatakan Pak Ahok seorang temperamen. Ada rasa nyesal nggak sih Pak kalau habis marahin orang gitu Pak? Bener nih. Malam ini lihat temperamen apa enggak? Kalau malam ini sih enggak. Ya, karena kan biasa aja ya Pak ya. Saya habis marahin orang kalau selama alasannya kena, saya nggak pernah nyesel, malah saya puas. Bagus kok marahinnya. Iya dong. Kalau nyesel udah sakit saya pasti. Makanya saya happy. Saya suka jadi posisi kayak sekarang. Enak kan bisa bantu orang susah. Kalau kita 1 miliar, kata bapak saya, 500.000 cuma bantu 2.000 orang. Kalau di sini udah dibayarin, bisa marahin orang lagi. Happy hidupnya. Jadi Bapak tuh sebetulnya digaji buat marahin orang ya Pak? Lumayan kan, enak kan. Nah, ini juga ada yang... Mana ada pekerjaan kayak begitu di dunia. Marah-marahin, dapat gaji. Oke, sekarang... Kayaknya diajarin ya semuanya. Interupsi mulu baru ngomong sebentar. Mas Mucile deh, Mas Mucile. Begini Om Ahok, Ngikutin Nabila. Biar seumur kelihatannya. Kalau itu nggak mungkin Om. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan saya bisa menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan ini. Kalau tadi masalah temperamental ini juga masih menarik sebetulnya ketimbang kita bicara soal kecenderungan apakah dia berpihak sama Gerindra ataupun Jokowi yang lebih dia kenal gitu. Tapi saya ngelihat ini kata-kata ini sangat mengiris kayaknya buat saya, misalkan kata-kata kasar gitu. Itu juga apakah selain kata-kata itu yang Pak Ahok ataupun Om Ahok ini lontarkan, kata-kata kasar ataupun kata-kata yang menyinggung dalam tanda kutip beberapa pihak nih, ada ormas, ya kan? Ada beberapa ormas Islam mungkin ataupun masyarakat secara khusus. Nah ini bagaimana Pak Ahok? Bisa nggak? Pak Ahok kan ini panutan. Paling nggak, kenapa mereka marah ataupun mereka mencoba menyerang? Karena mereka sayang sebetulnya sama Om Ahok ini. Mas Mucile sayang juga? Kalau saya sama yang itu sih mau. Saya juga mikir-mikir, saya milih laki mas. Bisa nggak sih Pak dialusin dikit gitu Pak? Kan makanya itu catatan kapan gitu kan. Sekarang terakhir tadi udah setengah lebih halus kan. Udah lebih halus ya? Udah digiling. Nah, pertanyaannya siapa yang bikin Bapak lebih halus? Pak Jokowi yang negur kah atau gara-gara Gerindra yang Enggak negur? juga, kita ketemu orang. Kan kita dengar kan, orang SMS ketemu orang nasihat. Ya saya sih orangnya gampang aja kok. Kalau orang kasih tahu, kalau mau gini ya oke. Tapi kalau saya prinsip, saya nggak mau kalah. Kalau kamu katakan, saya nyesal pilih Anda, saya bilang sumpah 7 turunan nggak usah pilih. Emang gue pikirin. Kamu kira kerja kayak gitu kayak keenakan aja gue. Itu Bapak marah sama warga Fatmawati ya? Ya lu pilih aja orang lain. Termasuk yang Rem the Fest, kami nyesal nggak mau pilih Bapak. Ya nggak usah pilih lagi, santai toh. Tapi kan sudah terlanjur Pak. Ya terlanjur 2017 Anda hukum saya, jangan pilih saya. Sederhana. Kan sederhana gitu loh. Nah, Anda nggak bisa turunkan saya secara konstitusi. Kalau ada yang lebih baik dari saya, Anda pilih dia. Ini demokrasi kok. Saya bukan ngebut mau minta kerja kayak gitu, masih ada kerjaan yang lebih gede gajinya karena korupsi ini. Bapak bilang kan, enaknya jadi wagub itu, Bapak dikasih gaji, boleh marah-marah pula. Bapak gaji total berapa sih Pak sebulan yang dibawa pulang? Ya, dia ada yang per 3 bulan, ada gaji sih nggak banyak. Ya 100 jutaan lah. Per bulan kalau dirata-ratakan kira-kira ya mungkin 120, terus ya sekitar itu. Berarti naik dibanding jadi DPR dulu ya Pak ya? Ya DPR naik setengah lah, 2 kali lah kira-kira. Ini DKI, karena DKI kemudian PAD-nya besar. Kita ada 10 kali dari gaji. Berarti enak dong Bapak ya? Tiap Bapak marahin tuh Bapak dibayar orang gitu ya? Nah, Mas Mucile udah ngelucu aja dibayarnya berapa ya? Pak, saya sudah mengundang senyum orang, tapi saya dibayar murah. Tapi Bapak marah-marah dibayar mahal. Kalau gitu kita belajar marah-marah semuanya. Nah, kalimat ini yang bahaya didengar orang. Karena Republik ini kan hidup itu berdasarkan UUD. Ujung-ujungnya duit, Pak. Jadi kalau udah pancingnya duit, semua orang lakukan. Makanya kalau kita menghukum orang pun, denda semua.
dagang kaki 5, semua masih pakai denda. Orang Singapura pakai nama baik-baik. Sama yang Batam juga ngeludah seenaknya. Bisa denda $500 takut. Makanya kita lagi minta tolong hakim 500.000. Baru kalau udah duit takut kan. Nah ini bahaya kalau bilang marah-marah buat duit, semua marah-marah nih. Jadi kalau nggak suka. Kalau suka Bapak pelit pujian nggak sama orang? Kayaknya pelit deh Pak. Oh, enggak, Bapak tuh doyan marah-marah. Tadi aku bilang dia cantik. Pujinya dong, betul nggak? Betul kan? Aku puji kan? Ini ya, ini sama Up. Nih ya, In, kalau Uup jadi Ahok nih ya, Uup sih akan sangat mendukung Jokowi menjadi presiden. Emang kenapa? Nanti ntar gubernurnya siapa? Kalau Jokowi jadi presiden, siapa yang jadi gubernur kan Ahok juga. Ini yang penting kita tanyakan segmen berikutnya. Kita tetap di program. Mereka bilang begini, kenapa pilih Ahok? Karena Ahok itu melakukan prinsip-prinsip Islam. Lebih baik orang yang tidak dapat hidayah Islam, tapi melakukan prinsip Islam, Islam akan maju. Daripada Anda dapat hidayah Islam, tapi kelakuan Anda kafir. Mereka bilang begini, kenapa pilih Ahok? Karena Ahok itu melakukan prinsip-prinsip Islam. Lebih baik orang yang tidak dapat hidayah Islam, tapi melakukan prinsip Islam, Islam akan maju. Daripada Anda dapat hidayah Islam, tapi kelakuan Anda kafir. Hancur kita. Basuki Cahayapurnama, Ahok masih bersama kita di program Interupsi. Kita harus lanjutkan menginterupsi beliau. Tapi sebelum penontonnya boleh interupsi, saya mau tanya, melanjutkan soal Bapak, Jokowi, Prabowo. Jadi Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak lebih mengenal Jokowi ketimbang Prabowo. Nah tadi Bapak sampaikan udah kenal lebih baik sama Jokowi. Hal baik apa lagi yang Bapak lihat dari seorang Jokowi sehingga pantas jadi presiden? Gitu ya? Dia betul-betul tidak pernah ngerasa dia jadi pejabat. Dan beliau selalu merasa seperti bagian dari rakyat saja gitu kan. Tapi apa itu modal yang cukup ya Pak buat jadi presiden? Kan nggak cukup cuma sekedar populer, Kira, kalau kita belajar, baur sama masyarakat. Kalau kita belajar kalimat filsuf Cina dari Lao Tzu, itu menarik. Ada 5 unsur buat sebuah negara itu maju. Ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat, ada kepercayaan. Kalau hanya satu unsur, apa yang harus tinggal? Kepercayaan. Bukan pertahanan. Anda boleh hilang pertahanan, boleh hilang makanan. Kita pernah hilang makanan, zaman penjajahan. Hilang wilayah pernah. Rakyat kita bisa jadi pengungsi kemana-mana, dibuang kemana-mana. Tapi ada kepercayaan, balik lagi jadi satu. Nah hari ini dibutuhkan rakyat itu adalah dia percaya kepada presiden. Bahwa dia adalah bagian dari dia. Nah Pak Jokowi memenangkan pertarungan ini. Rakyat sekarang merasa dia bisa dipercaya. Nah Anda nggak perlu terlalu pintar. Yang penting Anda jujur, bisa dipercaya orang. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu teorinya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu pintar? Yang penting orang percaya. Orang nggak perlu pintar, kita cuma butuh latihan otot, nggak perlu latihan otak kok. Banyak doktor, profesor, tinggal panggil aja kayak Jakarta orang tanya sama saya. Lebih mudah mana Jakarta sama Belitung kan? Lebih mudah Jakarta. Oh, marah sama saya. Kenapa? Saya ketemu 10 orang, 8 orang lebih pintar dari saya pendidikannya. S3, profesor lagi semua. Kalau di kampung saya ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya. Yang S2 saya, mereka kadang-kadang nggak sampai S1. Nah di sini cuma butuh apa? Kalau Butuh Anda tuh preman gitu. ikhlas gitu loh. Jadi Anda mesti saya bahasa sananya nothing tulus gitu ya. Nah Pak Jokowi adalah orang yang nothing tulus. Anda nggak pilih juga nggak apa-apa, nggak jadi juga nggak apa-apa. Kalau Anda mau pilih saya kerja sebaik mungkin untuk Anda. Kalau saya ketemu agak bodoh, tidak secepat yang Anda pikir, ya mohon maaf, ya saya cuma segini gitu loh. Tapi saya tunjukkan saya yang kerja. Orang bilang, nggak apa-apa kerja Jokowi, masih banjir. Tapi dia merasa yang penting saya kerja. Banjir hari ini jauh lebih surut, lebih kecil daripada banjir kemarin. Kecuali Jakarta Timur. Karena Jakarta Timur ada kali jala yang Depok jebol. Makanya tempat yang... Tapi secara total keseluruhan, ini oke. Kamu mau kritik apapun, bilang nggak mau pilih, nanti bisa jatuhkan Jokowi. Jokowi bilang, kita nggak dipilih kok. Kalau 2017, misalnya sama kita putuskan MRT, persimpangan kereta api, kita mau bikin monorer, mau bikin sodetan. Ini macetnya luar biasa. Pasti lebih macet. Kita udah hitung nih. Kalau sebagai orang politik, ini macet. 2017. Nggak akan dipilih. Nggak dipilih. Orang dia maki. Tambah maki kan. Tapi kita udah putuskan. Sekalipun kamu tidak mau pilih kami, ya sudah kita ikhlas saja. Yang penting pola transportasi makro di DKI, kita mulai. Biar nanti yang terpilih, yang untung nikmatin ya rezeki dia, udahlah. Jadi itu yang penting gitu. Tapi orang tuh kadang suka susah gitu Pak. Percaya ada politisi yang begitu gitu Pak. Karena itu Pak Prabowo memasang kami
untuk jadi showcase. Kami terpilih dari seluruh Indonesia loh. Dia teliti semua, karena Pak Prabowo tahu persis saat ini rakyat tidak percaya namanya orang politik. Nah ini bahaya negaranya bukan nggak ada pertahanan, bukan nggak ada makanan, tapi kepercayaan. Makanya Gerindra dengan cerdas melihat ini butuh ada kepala daerah, karena rekam jejak. Ini juga teori Abraham Lincoln kan. Kalau Anda mau uji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Ya kalau kita ngambil dari akademisi, dari pengamat, orang nggak percaya. Mesti betul-betul pejabat tinggi negara dengan rekam jejak jelas, walaupun tidak populer, dipasang. Kami kan bisa menang karena itu dijual kan. Orang bilang mana mungkin menang, survei 5%. Pak Fujimowo udah 54-57%. Jadi yang hebat adalah Gerindra dengan melihat potensi Anda Dia berdua potensi itu, makanya dia rekrut kami, dia yakin kami harus jadi showcase untuk mempertontonkan bahwa di Indonesia itu masih ada orang yang betul-betul kerja betul, ikhlas, pasang badan gitu. Nah, tapi orang melihat bahwa kalau soal capres ya, Pak Jokowi oke lah, udah mau bekerja, meskipun sekali lagi banyak PR lah, macet, banjir, dan lain-lain. Kalau buat maju ke RI1, banyak yang menyayangkan, udah deh beresin dulu Jakarta. Gitu. Cuma kelihatannya Bapak lebih seneng Jokowi maju RI1 seperti dugaan Iin dan UUP. Karena Bapak pengen jadi gubernur, Pak. Enggak lah. Saya pengen jadi presiden, saya nggak pernah pengen jadi gubernur. Jujur aja. Nah, sekarang udah kepilih. Tapi Bapak bilang Bapak nggak mau jadi gubernur, tapi mau jadi presiden. Kenapa saya bilang seperti itu? Jujur saja, kalau Anda mau mengontrol polisi, apa polisi di bawah gubernur? Tidak. Presiden. Anda mau kontrol jaksa? Presiden. Anda mau kontrol seluruh APBD, bupati, wali kota, gubernur yang lain? Presiden lewat Mendagri. Anda mau periksa pajak orang? Menteri Keuangan lewat Dirjen Pajak. Jadi presiden ini powerful. 560 anggota DPR RI nggak bisa bikin undang-undang tanpa presiden. Tapi presiden bisa membuat peraturan pengganti undang-undang. Tapi sebaliknya, sekarang presiden banyak disebut bahwa sebenarnya kalah sama DPR karena lebih dominan DPR-nya. Gak bahkan kalah. Saya dulu jadi bupati saja lawan 95% DPRD, menang aja aku. Nah, tapi gini, Pak. DKI juga oke-oke aja kita masuk, betul kan? Kalau Bapak Anda pengen- telat-telat juga jalan aja. Kalau Bapak pengen jadi presiden, jalannya gimana, Pak? Ngasih jalan buat Pak Kalau Jokowi jalan dulu. kita nggak tahu. Itu maksud saya. Kalau Anda tanya sama saya pengen jadi apa? Saya tentu pengen jadi presiden. Dia jadi gubernur DKI, Anda nggak bisa kontrol polisi kok. Anda bisa nggak minta tolong polisi, perintah polisi supaya tangkap orang-orang yang melawan jalur busway, steril jalur busway? Nggak bisa kalau polisi. Kita mesti baik-baikin polisi. Kalau presiden, bisa panggil Kapolri, saya yang pilih Anda. Tapi kalau kayak gitu, berarti sebenarnya Bapak mau nggak jadi gubernur? Kalau mau jadi gubernur, saya memang waktu calon saya kumpul KTP mau jadi gubernur. Kenapa? Saya bilang sama orang-orang, kalau saya jadi gubernur di Babel pasti jadi kemarin. Tapi kalau dari gubernur Babel ke Jakarta terlalu lama. Tapi kalau udah ngantor di Merdeka Selatan mau ke Merdeka Utara, kantor presiden, nyebrang Taman Monas doang. Itu yang selalu Bapak bilang. Jadi di ujung kalau ternyata kemudian Pak Jokowi nyapres, Bapak kan bilangnya saya harus memperjuangkan prinsip. Kalau akhirnya Bapak hati nuraninya mengatakan bahwa Jokowi lebih bagus dibandingkan Prabowo enggak, untuk jujur jadi kalau Pak presiden. Jokowi itu saya dengan berdua. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, saya juga oke. Tidak masalah dong satu partai. Kan tidak masalah. Nah buat saya siapapun tidak masalah. Saya kalau dicalon jadi presiden juga saya siap kok. Karena almarhum Yang Pak nggak siap Taufik, masyarakat kayaknya. almarhum Mau Pak, jadi iya presiden. betul. Almarhum Pak Taufik Kemas mengatakan seorang politisi kalau tidak pernah bermimpi berkantor ke Merdeka Utara, dia bukan politisi. Sama kayak Anda, misalnya wartawan, tidak siap jadi pemret TV. Anda bukan wartawan. Itu jelas. Soal rakyat belum bisa terima saya, silakan. Sama ketika saya jadi bupati, 93% muslim, waktu itu nggak bisa terima. Surat Al-Maidah 51 kemana-mana, emang gue pikirin. Lama-lama Haji yang bilang sendiri, mendingan Ahok lebih islami kelakuannya, fatona, amanah gitu kan. Dia dikasih tahu gitu Fatona kan. di penjara Pak sekarang Pak. Ya itu kan, artinya dikasih tahu gitu kan. Mereka bilang begini, kenapa pilih Ahok? Karena Ahok itu melakukan prinsip-prinsip Islam. Lebih baik orang yang tidak dapat hidayah Islam, tapi melakukan prinsip Islam, Islam akan maju. Daripada Anda dapat hidayah Islam, tapi kelakuan Anda kafir. Hancur saya. Ini makanya saya terpilih. Ini semua kok pada diem gitu sih, nggak ada interupsinya. Ini berarti sukses Pak Ahok membuat semua terhipnotis jadi kayak interupsi. Adik Kita saya lanjutkan jadi sesaat bupati lagi. loh sekarang loh. Pak bentar Pak, saya harus potong dulu Pak. Iya. Oke, boleh potong? Boleh? boleh. Kita kembali lagi di program. Ini nyawa saya dan keluarga saya. Lo kalau mau macam-macam sama saya, kamu berani tahu nyawa kamu nggak?
Kalau kamu nggak berani, nggak usah macam-macam sama saya. Ini nyawa saya dan keluarga saya. Lo kalau mau macam-macam sama saya, kamu berani taruh nyawa kamu? Kalau kamu nggak berani, nggak usah macam-macam sama saya. Pak Ahok, sebentar lagi pemilu legislatif, April, Juli itu adalah musim yang buat politisi musim-musim panasnya. Bapak disuruh kasih tugas apa Pak sama Gerindra untuk pileg? Tugasnya sama, saya harus bereskan Jakarta. Makanya saya tidak pernah ikut rapat. Saya ini ketua DPP. Saya ini ketua DPP politik dalam negerinya Gerindra. Saya tidak pernah ikut rapat. Kenapa? Karena beliau tahu saya Jakarta ini betul-betul saya dihibahkan, diwakafkan istilahnya untuk warga DKI dari Gerindra. Dia ada tekanan nggak Pak untuk misalnya jangan banyak penggusuran, jangan Tidak bikin ada. rakyat marah supaya Tidak happy-happy ada. sama Gerindra? Itu hanya oknum-oknum kampanye di bawah saya. Kalau partai resmi tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saya ketemu Pak Hasim rutin. Besok malam saya mau ketemu dia. Pak Prabowo juga ada berapa kali kita makan bareng. Tidak pernah ada teguran. Lebih banyak Bapak ketemu Pak Prabowo atau Bu Megawati? Lebih, kalau Ibu Megawati saya kenalnya dari tahun 97. Jadi lebih banyak Oh kenal iya, saya dengan Bu lebih Mega dibanding kenal. Pak Prabowo? Iya, karena dari tahun 97 dengan Pak Taufik Kemas. Maksudnya sama-sama Wong Kita Galuh, Sumbaksa. Saya kenal beliau dari tahun 97. Nah, kemudian orang berpikir mungkin nggak kemudian Bapak tuh sekarang merah, pindah merah dikit. Sekarang kan merah agak gold. Saya nggak pernah masuk PDIP. Tapi saya dulu dukung dana untuk PDIP. Tapi akan mungkin nggak? Tahun 97. Akan mungkin nggak Bapak pindah Saya ke kira PDIP? tidak. Saya orangnya komitmen aja kok. Kecuali Anda hianatin saya, tidak sesuai dengan janji pertama, saya akan keluar. Jadi kalau Gerindra bisa di suatu saat menurut Bapak sudah tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun, Bapak mungkin keluar dan kemudian pindah partai? Belum tentu pindah. Bisa juga saya tidak masuk partai lagi. Makanya saya selalu berpikir setiap saat untuk berhenti secepatnya. Ini bukan habitat saya. Habitat Bapak adalah? Habitat saya cari uang, jadi bos lebih enak. Itu Ibu, silakan Bu yang di belakang. Nama saya Nuna, ada unek-unek sedikit ya Pak yang mau saya tanyakan ya. Kan ada kejadian waktu itu Bapak marah-marah sempat di-upload ke YouTube. Ya. Yang saya mau tanya itu maksudnya itu apa? Terus sampai nggak maksudnya itu yang Bapak message-nya itu ke orang-orang tuh kan pada ngunduh tuh Pak ya? Banyak kan itu. Ini cerita sampai panjang. nggak gitu? Ini saya cerita panjang. Pendek boleh nggak Pak? Itu blessing in disguise. Sebetulnya waktu baru 2 minggu saya jadi wagub, lalu ada demo. 3.000 orang di luar. Menuntut gaji 2,7 juta. Waktu itu Pak Jokowi yang putuskan akan menghadapi mereka, bukan saya. Tapi Pak Jokowi karena berusukan nggak bisa pulang. Nah Pak Jokowi telepon saya, terima aja 30. Waktu saya panggil terima 30, dia nggak mau terima. Suruh ke depan. Saya paksa ke depan ngundang dia. Sampai depan, maju dong. Masa di situ aja. Sampai maju, saya naik ke atas. Nah di situ mereka bilang naikin, saya nggak bisa. Saya nggak bisa naikin Anda dipecat semua. Saya di depan 3.000 orang, saya mengatakan tidak bisa. Dia salah satu Menko mengatakan bisa, saya tidak bisa, dipecat kalian. Lalu saya lihat mereka udah kaget, mereka juga berpikir nggak mungkin dong politisi berani bentak gitu kan. Udah, pilih 30 orang, ikut dalam debat. Nah saya khawatir, 30 orang kalau bisa saya yakinkan, nanti mereka kira saya sogok mereka. Disitulah saya suruh videokan, supaya kalau teman-temannya ada masalah, kasih dia nonton gitu loh. Jadi Bapak udah menyuruh divideokan? Iya, tapi saya nggak berpikir bisa marah. Nah, waktu udah bikin udah debat 2 jam, tanpa makan itu, udah sampai jam 1. Jadi yang bikin marah tuh lapar. Bukan juga. Saya nggak marah. Ternyata tuh si Notulin itu teman saya juga. Teman saya itu bukan PNS kok, itu teman saya, si Iqbal yang sama-sama saya di LSM. Dia saking panik lihat orang gitu banyak, lihat saya udah di depan, dia gak diketik, dicatat tak pensil. Nah langsung saya lihat buru-buru itu udah marah. Dia nganggap kita mempermainkan mereka. Nah posisi seperti itu, saya harus marah. Supaya buru-buru bisa tahu, saya pun marah. Begitu saya marah, udah kalian bantu saya ketik. Mereka baru tenang, lalu di-shoot. Tapi ternyata semua orang ini di dalam juga kurang ngajar kan. Dia ambil potongan saya marah, tanpa melihat buru-buru senang, ngetik lagi, tidak dilihat. Episode itu tidak dilihat. Hanya itu saja. Dikeluarkan, saya protes sama Kominfo. Kalian kurang ngajar ya, saya bilangnya. Kau mau keluarin saya punya video, kenapa tidak semua? Oh, pendek Pak. Nggak bisa, masih pendek. Terus kenapa keluar yang jelek keluar gimana-mana gitu loh. Ini kan bagian dari supaya orang bisa percaya kan. Kan Bapak memperagakan aja kayak marah beneran Pak. Ya, Bapak, oh ya, saya ingat kan, Bapak kan mau transparan katanya. Saya marah, ya oke.
Kalau gitu mulai hari ini semua rapat transparankan. Kamu masukkan semua. Kalau nggak awas. Udah selesai. Saya orang habis marah udah lupa. Besoknya rapat dengan PU. Itu udah rapat ketiga. Saya suruh potong anggaran, kagak mau dipotong-potong juga. Saya cek masih sama. Saya semprot dan aku lupa ada kamera. Dan kelihatannya waktu itu ada semacam grand design. Pengen menjual Ahok itu marah-marah. Jadi itu pun dikeluarin. Supaya Ahok betul-betul dijatuhin. Karena mereka pikir 6 bulan pasti jatuh Jokowi sama Ahok nih. Itu rencana seperti itu gitu loh. Makanya membangun image Ahok marah-marah. Itu perasaan Bapak aja kali mau dijatuhin 6 bulan. Oh, saya itu betul ada laporan intel kok. Saya sampai panggil orangnya. Saya sampai kasar sekali waktu itu. Saya sampai taruh handphone saya. Ini nyawa saya dan keluarga saya. Lo kalau mau macam-macam sama saya, kamu berani taruh nyawa kamu nggak? Kalau kamu nggak berani, nggak usah macam-macam sama saya. Aku udah marah sekali itu udah. Bicara, 4 mata. Taruh, ini buat TV saya umumkan. Kamu bisa mau di-cut silakan, nggak mau cut silakan. Ini nyawa saya sama keluarga saya. Kamu kira saya siapa berani masuk Jakarta? Kau macam-macam, kalau kamu berani taruh nyawamu di sini, lo nggak usah macam-macam sama saya. Aku udah kesel. Nah itu dikeluarin. Ternyata orang justru jadi bagus katanya. Nonton gitu banyak. Saya juga kaget. Nah udah itu kita mulai tidak mau lagi keluar YouTube. Jangan keluarin lagi, diseleksi saja. Marah orang-orang dari Timur Tengah yang TKI, TKW kita marah. Pak, hiburan kami itu ini loh Pak. Tolong Bapak, semua di-upload. Lalu kita mulai edit. Marah juga. Kami mau yang full episode tanpa edit. Bisa 2 jam, 3 jam. Nggak apa-apa Pak, katanya Pak. Itu yang terjadi gitu. Tapi Saya Mas boleh, Mucele. maaf interupsi, saya dari tadi nggak dikasih kesempatan. Silakan Mas Mucele. Saya tadi aku pesan bahaya ini. Saya tidak membahayakan, tenang aja Pak Ahok. Saya hanya melihat bahwa Pak Ahok ini sosok pemimpin yang tegas. Walaupun dalam penyampaiannya itu kadang terlihat marah gitu loh. Dalam beberapa hal analisa saya bahwa Pak Ahok ini memimpin sebuah wilayah ini sudah sangat tepat. Namun catatannya adalah Pak Ahok harus membedakan di mana Pak Ahok memimpin wilayah satu daerah dengan daerah lain. Jakarta ini sangat heterogen. Saya lihat bahwa penduduk asli Jakarta pun kebanyakan agamis misalkan. Pak Ahok juga boleh sebagai masukan lebih hati-hati dalam pendekatan, dalam berbicara kepada orang-orang tersebut. Misalkan ada sekelompok orang Jakarta yang mengatakan bahwa putra daerah lah yang harus menjadi pemimpin. Atau yang tidak setuju dengan ini andai kata Pak Jokowi naik sebagai presiden, Bapak menempati posisi sebagai gubernur. Saya yakin tidak semua orang setuju dengan Makanya posisi mereka itu. lebih suka saya jadi wapres saja katanya, daripada nomor 1 katanya. Nah, ngomong-ngomong soal presiden wapres, ini serius Pak. Menurut Bapak Indonesia harus dipimpin oleh pemimpin seperti apa tahun 2014 ini? Saya kira itu tadi, pemimpin yang berani pasang badan untuk, karena ini trust ya. Kalau mati pun harus mati, karena 2014 menentukan. Negara ini mau hancur, atau mau utuh, sesuai cita-cita proklamator. Kita ini udah nggak ada saling percaya loh. Persoalan bangsa ini nggak saling percaya. Undang-undang dasar yang itu mau dibongkar-bongkar gitu loh. Persoalan suku agama ras itu udah selesai ketika dinyatakan merdeka. Nah, lama-lama negara kita ini menjadi negara oplosan, Pak. Nah itu masalahnya. Terlalu banyak campur. Betul. Makanya butuh seorang pemimpin yang kuat, yang nothing tulus, yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyat, mengasih keadilan sosial, sehingga rakyat percaya gitu loh. Itu yang lebih penting menurut saya. Dan di antara orang-orang yang saat ini dianggap potensial, yang paling cocok adalah? Saya nggak tahu, tergantung rakyat. Tapi kalau lihat dari survei, orang mengatakan lebih cocok ke Pak Jokowi ya. Tapi ini juga ada satu persoalan, apalagi Ibu Megawati mau memberikan pada beliau. Makanya Pak Jokowi nggak pernah mau pikirin. Kami berdua kalau bicara, kita nggak mau pikirin 2014 seperti apa. Makanya kami santai-santai aja kan. Iya. Kita hanya pikir kenapa? Karena kita sadar, mau jadi presiden, wakil presiden itu mesti pakai partai, nggak ada independen. Anda kumpulin KTP semua juga nggak bisa. Jadi kalau Ibu Megawati mengatakan tidak bisa Pak Jokowi, saya masih mau maju, kamu jadi wakil saja misalnya gitu. Pak Jokowi pasti tidak bisa maju. Makanya Pak Jokowi selalu katakan, kita nggak mau mikir, itu orang desak-desak terus gitu kan. Cuma jujur aja buat kami tuh, kita kalau rapat ya, kita nggak mau ngomongin soal gitu kan. Nggak pernah dibahas sama sekali dengan Pak Jokowi? Kita ngomongin itu tadi, mana yang mau kita pecat nih, yang kurang ngajar nih kira-kira. Ya kira-kira gitu, beliau yang nahan gitu loh. Tadi Bapak menyebutkan Jokowi dengan segala potensi baiknya menurut Bapak nih ya. Kalau Bapak suka melihat kan Pak Jokowi kalau ditanya, Bapak gimana pencapresan? Saya nggak mikir, pokoknya nggak mikir. Ada yang berpikir bahwa itu adalah pencitraan Pak Jokowi untuk mengesankan bahwa dia tuh nggak mikirin, padahal dalam hatinya mikir. Bukan, kalau menurut saya itu dia nahan kesel.
Kalau Pak Jokowi udah ulang-ulang, dia tuh marah sebetulnya. Cuma dia pinter untuk tidak marah, orang Jawa mungkin halus ya. Beda sama Bapak ya. Beda. Kalau Bapak, saya nggak mikir. Aku gak begitu. Lu jangan macam-macam nanya terus ya. Udah gue bilangin jangan nanya, masih nanya gitu loh. Itu semprot gitu loh. Jadi ini udah nggak boleh interupsi nih. Jadi kalau Pak Jokowi kalau udah ulang-ulang itu, saya tahu biasa tuh dia agak marah, dia kesel. Karena menurut beliau itu sangat mengganggu kerja kami gitu loh. Yang dikejar kayak gitu. Soal banjir dicecah semua orang takut jadi presiden. Jadi sebetulnya tuh ini hal yang tidak menguntungkan kami sebetulnya. Kira kita berikan aplaus buat Pak Basuki Cahayapurnama. Kita tutup interupsi pada malam hari ini. Saya Tina Talisa, terima kasih dan minggu depan kita ketemu lagi dalam program.